Lanjut, slide berikutnya. Nah, di sini eh, ini adalah target kita. Jadi kemarin Pak Menteri menyampaikan kalau secara nasional kita punya target untuk net zero emission pada tahun 2060. Maka Kementerian Perindustrian punya target net zero emission pada tahun 2040, tahun lebih cepat daripada target nasional. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini adalah sektor-sektor yang menurut analisis dari teman-teman di Pusat Industri Hijau adalah sektor-sektor yang lahap energi akan menciptakan emisi yang besar. Dan sembilan sektor, semen, Selamat pagi Bu Inu. yang bisa saya sampaikan Mbak Desi, apa namanya, ada yang Izin Bu Inu, izin menjelaskan teknisnya. ya, selamat pagi ya di sana. Di sini jam 8 Malam ya Bu, malam. di Kanada malam ya Bu. Iya, iya. Selamat pagi. Nanti Bu Inung memaparkan materi Selamat pagi, Bu Inung. Iya, sekali- pagi Mbak. sekaligus diskusi Bu. Jadi nanti Ibu bisa langsung ajak para peserta untuk langsung diskusi aja atau tanya jawab gitu. Nanti kami Iya, hanya iya. bawa di awal sama di akhir aja Bu. Jadi pembukaan Uh-uh. sama penutupan. Begitu Bu. Oh, jadi pembukaan sama penutupan dari Ya dari kami. dari ini. Ha, oke, oke. Terus ini harus share screen sendiri ya? Dia Bu karena teman kami lagi Zoom Ibu nggak bisa Uh-uh. itu share screen. Boleh. Boleh. Itu mungkin dibuka share-nya ya, soalnya aku nggak bisa. Ya Bu. Betul. Masih belum dibuka untuk bisa sharing screen ya? Baik juga. Silakan nanti adik-adik juga bertukar pikiran di salah satu yang lain karena di sini semua dan apa yang bisa dikontribusikan apa yang bisa dilakukan. Jalan menjalankan tugas gitu ya, boleh tanya ke senior atau mungkin langsung ke ahlinya, boleh silakan seperti itu. Nah, untuk mengakhiri sebelum kita lanjut, kita foto bareng dengan para peserta dulu ya Bapak. Ganti device Bu Inung ya, soalnya di Uh, laptop aku sebelumnya itu wait. Bluetooth. Di mana ya? Oke, wait. Yang untuk tadi muncul untuk share screen. Oh, ini share screen. Share kan? Iya, Sharing is not turned on. You can request sharing for this meeting. Aku request ya. Dia bilang aku harus send request. sudah Ibu, boleh Oh ya, dicoba. udah berarti udah bisa ya. Oke, nanti tinggal aku itu
Oke, oke, berarti aku harus buka filenya. Oke, sambil nunggu peserta ya. Kayaknya peserta belum mulai masuk ya. Boleh langsung dimulai Bu, saya izin. Oh, oke, wait, wait. Bentar ya. Selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Kak. Pagi. Halo Ibu Inu, halo teman-teman semua. Oke, mungkin karena jamnya sudah di pukul 10 WIB, kita mungkin bisa sambil memulai ya untuk coaching ekspor di kelas terakhir ini bersama dengan Ibu Inu dari Bali Sarong seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk coachingnya seperti biasa nanti Ibu Inu langsung mempresentasikan tentang materi yang akan dibawakan pada hari ini. Teman-teman nanti bisa langsung tanya jawab seperti itu ya. Oke, baik. Silakan dimulai, Ibu Inu. Selamat mengikuti coachingnya, Ya, teman-teman. terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan sesi tentang harga jual ekspor. Nah, jadi mungkin saya share screen dulu. Oke, wait. Tolong, Le. Ya, eh, apakah teman-teman sudah bisa melihat share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Oke, ya, baik. Oke, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya. Jelas, Ibu. Oke, ya. Soalnya WiFi koneksinya nggak terlalu bagus di hotel, jadi ini. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan sesi tentang gimana kita menghitung harga jual untuk produk ekspor. Ini mungkin adalah kelas yang sesi terakhir ya. Dan nanti seperti biasa akan ada tugas. Saya akan sampaikan materi dulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin akan lebih mudah. Pertanyaannya disimpan dulu sampai materi selesai saya sampaikan. Jadi mungkin bisa dicatat-catat. Nanti setelah selesai sesi kita akan bahas. Teman-teman bisa menanyakan apabila ada yang kurang jelas atau beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan. Oke, ya. eh jadi hari ini, oke. Kemarin udah belajar with. Oh, oh, saya. Oke. Nah, jadi dalam menentukan harga ekspor produk, ada beberapa hal yang kita harus pikirkan gitu. Ada banyak pertimbangan sebelum kita menjual, menentukan harga jual ekspor kita. Nah, yang pertama, yang paling utama adalah kita harus menentukan jalur distribusinya gitu. Kita menentukan jalur distribusi, maksudnya apa? Jalur distribusi, menentukan jalur distribusi, nah, kita itu eh, jualnya seperti apa gitu, kemana gitu. Karena jalur distribusi itu akan menentukan
biaya yang kita keluarkan. Semakin panjang jalur distribusinya, akan semakin mahal harganya. Jadi apakah kita akan jual, misalnya posisi kita sebagai produser, apakah kita sebagai produser, kita jualnya langsung ke konsumen, ataukah kita produsen kepada retailer. Nah, retailer kemudian akan menjual kepada konsumen, atau apakah kita menjual ke wholesaler. Jadi maksudnya wholesaler berarti kita akan jual kepada orang yang akan menjual lagi ke retailer, dan retailer kemudian akan menjual kepada konsumen. Nah, jadi itu akan menentukan bagaimana kita akan menentukan harga jual dari produsen, kemudian apakah ada agent, kemudian wholesaler, retailer, dan ke konsumen. Jadi kita perlu mengenali jalur distribusi yang akan kita pilih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi produser, apakah kita sebagai produser, bisa jadi kita sebagai produsen langsung. Atau bisa juga kita sebenarnya nggak produksi sendiri. Kita beli dari orang, kemudian kita jual. Kita cuma repack. Nah, itu yang sesuatu yang saya lakukan ya. Awal-awal saya berbisnis, saya itu bukan produsen. Saya beli barang dari orang, kemudian saya beli barang dari orang, kemudian saya repack. Saya cuman cek kualitas, kemudian melakukan packing dan saya jual ke importer. Importer saya sendiri adalah wholesaler. Dia jual lagi ke distributor, kemudian distributornya akan jual ke retailer dan kemudian ke konsumen. Jadi rantai rantai distribusinya cukup panjang. Itu juga harga jualnya sangat kompetitif. Nah, saat ini posisi saya berubah. Dulu saya beli sama orang, kemudian sebagai saya ekspor ke importir, tapi saat ini saya sebagai produsen langsung. Kalau dulu beli dari orang, sekarang saya produksi sendiri supaya saya bisa eh, supaya bisa memberikan harga yang kompetitif. Jadi ada banyak pertimbangan sebelum kita menentukan harga ya. Oke, next adalah kita harus tahu. Setelah kita tahu, oh posisi kita ada di mana, kemudian kita menentukan ya, kita harus tahu bagaimana kita menghitung skema HPP produknya, harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu terdiri komponennya apa aja? Harga pokok penjualan komponennya ada di harga pokok produksi, kemudian biaya operasional, dan kemudian biaya finance misalnya ya. Jadi harga pokok produksi itu berupa apa aja sih sebenarnya? Ada bahan baku, ada biaya packing, ada tenaga kerja, dan ada biaya tetap. Mbak, mungkin kalau materi apakah sudah dibagi ke peserta ya atau belum? Ya, mungkin nanti Izin Bu, nanti belum Bu. materi belum ya, nanti Baru akan saya kirim. ya, boleh nanti dibagikan supaya mereka bisa juga sambil ya baca, jadi mereka tinggal bisa kayak oh nyatet lebih gampang mungkin ya. Oke, kemudian ada biaya operasional. Nah, biaya operasional berupa gaji, biaya promosi, biaya overhead perusahaan, biaya tetap dan sebagainya. Kemudian ada biaya finance juga. Misalnya seperti saya di perusahaan saya operasionalnya cukup besar. Awal-awal saya bisnis, modal yang diperlukan cukup besar, jadi saya menggunakan uang bank. Nah, uang bank itu ada biaya bunga ya. Nah, biaya bunga itu kan yang pasti itu akan mempengaruhi. Jadi biaya produksi kita, harga pokok penjualan, harga pokok produksi ditambah biaya-biaya ini, sehingga HPP-nya pasti akan berbeda apabila kita punya modal sendiri dengan biaya pinjaman karena ada bunga bank ya. Oke. Nah, ini bagi teman-teman ini harus dipikirkan ya. Kemudian nah, sebenarnya kalau kita jualan ekspor sama nggak sih sama kita jualan lokal? Sebenarnya sama ya. Kita nentuin harga jual itu sama sih sebenarnya. HPP plus laba yang diinginkan teman-teman. Nah, itu di dalam ekspor ada beberapa istilah
di dalam memberikan harga macam-macam gitu. Yang paling basic sendiri, yang paling mudah, ini yang banyak biasanya saya sarankan kepada UKM di jualan itu adalah menjual ex factory price. Kenapa? Ex factory price itu paling simpel ya. Apa komponennya? Kalau ex factory itu cuman harga jual itu ditentukan dari harga pokok penjualan plus profit yang diinginkan. HPP komponennya apa? Tadi udah dijelasin ya di page sebelumnya. Nanti bisa dibaca lagi. Oke. Nah, itu kita bilang harga pokok penjualan plus laba yang kita inginkan itu ex factory price. Nah, ini saya juga share beberapa istilah di dalam yang banyak digunakan di dalam perdagangan internasional. Banyak harga ini menentukan berbeda-beda. Ada banyak komponen-komponen tambahan. Nah, tapi di antara banyak ini yang paling sering dipakai dan banyak yang digunakan adalah satu yang itu kita kasih tanda ya, XW itu Xworks itu kalau dibilang itu Xworks itu tadi yang harga HPP plus HPP plus profit yang kita inginkan. Kemudian ada juga FOB, CFR, and CIF ya. Itu empat itulah yang paling banyak di eh, yang paling banyak dipergunakan dari para eksportir. Nah, kalau saya sendiri pribadi, yang paling saya selalu lebih sering sih memilih X Factory atau X Works ini. X Works atau X Factory sama ya. Jadi saya menentukan harga jual berdasarkan HPP plus profit yang saya inginkan. Nah, jadi ini saya juga saya share ya struktur harga. Jadi kalau tadi X Factory atau X Works itu sama, X Works atau X Factory itu sama. Jadi harga pabrik gitu. Jadi harga saya nentuin harga itu harga pokok produksi ditambah profit ya tadi ya. Itu komponennya adalah HPP ditambah biaya handling produksi dan lain sebagainya tadi. eh, yang di sini ya harga pokok penjualan. Nah, komponennya apa? Ini tadi harga pokok produksi, biaya operasional, biaya finance, dan sebagainya. Nah, itu komponennya harga pokok penjualan dan laba yang diharapkan. Nah, itu X Factory atau X Works. Nah, ya. Nah, kalau FOB, harga FOB itu apa? Harga X Factory tadi, jadi harga pokok produksi ditambah biaya handling produk, kemasan, dan sebagainya, ditambah jasa MKL. Jadi kalau X Factory itu apa? Kita punya barang, ada orang pesan barang, eksportir, importir, pesan barang sama kita kasih harga X Factory itu artinya barang itu siap di kantor kita. Nah, biaya biaya pengiriman, biaya dokumen, biaya lainnya itu yang bayar itu customer bukan kita. Termasuk misalnya kita kirim dokumen ke dia itu ya. Misalnya kan dokumen ekspornya, terus jasa pengiriman dari kantor kita, dari factory atau dari tempat kita ke kargo, dari kargo ke pelabuhan, dari kargo ke bandara atau dari kantor kita ke bandara kalau misalnya air shipment itu menjadi biaya kita. Kalau kita menggunakan harga FOB. Kalau X Factory kita cuma nanggung barang itu ready di kantor kita. Semua biaya di luar itu ditanggung oleh konsumen. Jadi harga itu harga pabrik, nggak ada shipping, apa semua dibayar oleh konsumen. Nah, kalau harga FOB, jadi ini tracking, dokumen, terminal handling charge, biaya cukai, biaya bank, biaya dokumen, biaya pengiriman dokumen, misalnya ada komisi agen pemasaran, itu semua kita yang bayarkan. Nah, kemudian harga CFR itu harga FOB, jadi tadi ya harga FOB ditambah biaya freight, ongkos kirimnya. Jadi customer mau semua biaya kalau di atas harga FOB kan harga FOB itu harga nyampe di pelabuhan.
Kalau ex factory harga di depan kantor kita, nyampe di gudang kita, harga FOB nyampe pelabuhan sebelum meninggalkan Indonesia, itu kita yang bayar. Jadi kalau misalnya di air shipment, nyampe di bandara, semua biaya kita bayarkan, termasuk biaya dokumen, biaya kita harus pajaknya dan sebagainya, biaya misalnya kirim kalau kontainer barangnya, dokumennya harus dikirim pakai kurir, itu kita yang bayar. Nah, kalau harga CFR itu termasuk biaya freight, jadi ditambahkan lagi, tambah biaya pengiriman. Itu kita yang nanggung. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini banyak juga dipakai adalah include CFR itu cost include freight. Jadi harga include cost insurance freight. Jadi harga termasuk asuransi. Jadi dia nerimanya include asuransi. Ada beberapa customer, saya punya beberapa customer ekspor. Jarang sih customer itu menggunakan asuransi. Tapi belakangan setelah ada pandemi, ada banyak keterlambatan dan sebagainya, beberapa customer meminta ada biaya asuransi. Itu biayanya kalau nggak salah 0, berapa persen gitu ya. Itu nanti ada agen yang khusus untuk ekspor, agen asuransi ekspor. Nah, kalau bagi pemula, kalau bahkan bukan pemula, Pak, kalau bagi saya harga yang paling mudah kita hitung itu adalah harga ex factory. Itu kan paling gampang ya. Kita menentukan harga pokok penjualannya, ditambah harga pokok penjualan, ditambah uh, profit yang kita inginkan, itu sudah selesai. Nah, kalau harga FOB itu lumayan susah ya. Kenapa? Karena ongkos trackingnya ngitungnya susah. Kita ngirim barang satu truk, misalnya ordernya bisa kita kirim misalnya kayak seperti saya, contohnya saya di Denpasar. Kalau kirim barang ke Surabaya, kalau kirim kontainer itu sudah nggak bisa dari Bali lagi ya, dari Surabaya. Kalau misalnya itu kontainer atau LCL. LCL itu kalau full kontainer, satu kontainer barang dia order satu kontainer full. Tapi kalau LCL itu sebagian. Jadi dia misalnya order cuman 50 box gitu. Nah, kalau order 50 box sama satu kontainer yang pasti kan pasti trackingnya beda ya. Kita kirim sedikit sama satu truk kita barang kita semua itu pasti biayanya juga beda, dibagi jumlahnya. Terus kemudian ada biaya dokumen, misalnya dia biaya dokumen ekspor, ada biaya handling. Biaya handling ini biasanya tetap sama, ada yang berbeda, ada yang sama, ada satu kontainer berapa dan sebagainya. Kalau dibagi semakin banyak barang, akan semakin murah. Kalau ordernya sedikit, ya biaya FOB-nya akan makin mahal. Nah, beda negara itu juga akan beda karena peraturannya juga beda-beda. Nah, itu jadi harga FOB ini agak susah kalau kita belum begitu familiar. Jadi saya sudah itu harus cek sama kargo ya, sama EMKL apa transport dan sebagainya untuk menentukan bahkan kirim dokumen misalnya pakai kurir, kirim ke Malaysia sama ke Singapura, sama kirim ke Amerika atau ke Eropa pasti ongkos kirimnya akan berbeda. Nah, jadi akan agak lebih lebih rumit gitu. Nah, itu kalau belum pengalaman itu harus sangat hati-hati karena salah salah kasih harga ya itu bisa bikin rugi. Nah, bagi saya selalu saya sendiri udah ekspor tuh sudah 20 tahunan, tapi saya selalu rekomen customer bahwa kita akan kasih harga ex factory. Tapi saya bisa bantu kamu untuk cek, untuk handle FOB cost-nya atau eh, CFR cost ya. Nanti freight-nya saya bantu, tapi saya kasih eh, quote-nya, harganya itu harga harga pokok harga ex factory dulu gitu. Nah, setelah kamu udah confirm, nanti kita bisa cek belakangan. Itu
langkah yang paling mudah gitu ya. Itu yang biasa saya lakukan untuk customer yang masih baru. Kalau customer lama, sebagian besar customer saya itu harga ex factory, tapi dia akan minta saya untuk bayar semua dokumen, untuk ongkos shipping itu dibayar di tempat di Indonesia ya. Oke, next. Nah, ya. Ini tadi harga pokok produk, biaya perolehannya dari harga beli. Misalnya kita beli dari orang lain, kemudian ada biaya sortir, ada biaya susutnya, misal ada biaya kirim ke gudang. Jadi ini semua tergantung produk. Bapak Ibu pasti sudah mengenali sendiri karena pasti udah pernah jual, udah ada jualan, mungkin beberapa sudah pernah ekspor. Tapi kalau yang belum pernah pasti sudah jualan lokal, pasti udah paham, saya rasa udah paham bagaimana menghitung biaya perolehan produknya, kemudian biaya handlingnya, nah packagingnya, bahannya seperti apa. Nah, kemudian tenaga kerjanya. Nah, untuk biaya untuk kemasan, nah ini agak tricky ya. Kalau kita punya produk ekspor itu kan pasti akan dikirim jauh. Jadi Bapak Ibu di dalam menentukan biaya itu harus sangat hati-hati. Mungkin biaya packagingnya akan berbeda untuk produk dijual lokal dan di luar negeri. Jadi tergantung misalnya Bapak jualnya apa. Misalnya kalau saya pribadi, saya jualnya garment ya. Garment itu salah satu yang termasuk mudah untuk dihandling. Kenapa? Karena berupa kain. Jadi dia akan cuman ada beberapa customer mau di packing satu-satu. Satu baju sama kayak kita jual di Shopee ya. Satu baju dibungkus satu-satu. Tapi ada juga customer yang mereka beberapa negara mereka nggak suka, mereka udah nggak mau pakai plastik. Jadi baju itu ditaruh satu box langsung langsung ditumpuk-tumpuk gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu semua harus dikomunikasikan kepada customer pada saat kita menentukan harga. Jadi kita bilang, kita tanya juga gitu misalnya, kita bisa bilang kalau misalnya belum tahu, kan kadang-kadang tiap customer juga beda. Selalu saya bilang, misalnya saya nentuin harga, biaya ex factory dengan kondisinya seperti apa. Pack satu pieces per polybag. Terus satu di box, satu box isi 100 baju misalnya. Itu include di price itu gitu. Termasuk labeling. Nah, jadi kalau garment ya, ini beda produk beda ketentuan. Misalnya kayak garment ke Amerika, itu barangnya bajunya harus di label. Nah, itu Bapak Ibu juga harus tahu oh di label. Nah, labelnya seperti apa itu dikomunikasikan dengan pembeli. Oke, kemudian kemasan. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kemasan bahannya harus cukup kuat, diperhitungkan, kemudian pakai outer bags, ada. Jadi tergantung kalau handicraft harus pakai mungkin apakah harus pakai wrap paper lagi atau harus isi scratch yang dipotong-potong kecil-kecil itu apa ya kalau kalau handicraft ya. Supaya misalnya ada kacanya, ada kalau misalnya itu jadi atau di box satu-satu gitu. Itu setiap item beda-beda, tapi biasanya customer akan juga kalau dia sudah biasa impor, dia akan juga tahu dia akan mengkomunikasikan apa yang diperlukan, kemudian volumenya dan sebagainya, ukuran kemasannya supaya, nah ukuran kemasan ini penting banget karena kalau misalnya kalau garment tuh gampang karena dia pasti padat gitu ya, dia nggak kena volume. Nah, kalau ada barang-barang handicraft itu yang kena volume. Jadi ukurannya gede, dalamnya kosong. Jadi pasti kalau misalnya meja gitu ya, ada yang bisa di atau tas gitu yang kalau Bapak Ibu tahu ada tas rotan, misalnya tas rotan itu kan dalamnya kosong. Nah, itu satu box itu mungkin isinya cuma 16 gitu. Nah, nanti satu kontainer kalau gede tuh harus harus dihitung tuh untuk satu kontainer ukurannya berapa, boxnya berapa, bisa muat berapa. Nah, itu tuh base untuk kita menghitung harga FOB tadi, ukuran kemasan. Jadi ini harus efisien, nggak ngerusak produk. Nah, ini ya, jadi salah satu lagi pastikan dengan pembeli juga apakah menggunakan palet atau plastik wrapping ya di unloading untuk di negaranya. Kalau handicraft rata-rata itu biasanya menggunakan palet kayu. Nah, ini contohnya ya, jadi box-box ini handicraft. Jadi sampai di palet tuh di bawahnya palet kayu, ada yang dikerat misalnya vas atau keramik itu juga seperti itu. Nah, jadi
itu juga akan harus harus dihitung gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu, lebih baik itu dikomunikasikan ke customer. Oke, kita cek dulu harga yang saya tawarkan, bisa dibilang harga yang saya tawarkan adalah harga belum include packaging. Setelah kamu kasih tahu kita, kamu mau packagingnya seperti apa, baru kita akan tambahkan biaya packaging. Itu bisa juga disampaikan seperti itu. Itu juga yang sering saya lakukan. Oke, next. Nah, ya, jadi jasa tadi ya jasa MKL ini untuk menentukan FOB price. Ini ada biayanya, ngangkat barang tadi, handlingnya itu, terus tracking kontainernya, biaya dokumen, PEB dan sebagainya. Terminal handling charge kalau kontainer 20 feet 95, 40 feet. Kalau LCL juga beda lagi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini biaya pajak dari pemerintah. Nah, ini yang harus diketahui kita kalau kita akan melakukan ekspor atau ada permintaan dengan harga FOB. Nah, ini tanyanya kemana? Nah, tanyanya itu yang paling mudah tanya ke kargo. Kalau kita misalnya ada kargo. Nih, saya punya barang seperti ini, ada customer dari negara ini mau bawa masuk barang ini. Bisa nggak dihitungin biaya dokumen biaya-biaya ini bisa ditanya. Oh, jasa MKL-nya berapa, biaya THC-nya berapa, biaya pajaknya berapa, kayak gitu. Biaya kirim dokumen berapa dan sebagainya ya. Oke, next. Biaya bank ini tadi ya untuk kita dokumen kurir. Kalau dia ini LC ini semua sehubungan dengan apa namanya term pembayaran ya. Saya nggak tahu dari materi yang sebelumnya apakah ada diskusi tentang biaya bank atau bagaimana payment. Tapi bagi saya yang paling mudah adalah yang saya lakukan dan saya selalu jaga saat ini adalah pembayaran menggunakan bank transfer. Tetapi ada beberapa customer, terutama customer besar, dia pakai pembayaran LC. Mungkin kemarin ada kelas sama Pak Windu. Pak Windu adalah salah satu eksportir handicraft yang lumayan besar di Jogja. Itu banyak pembayarannya menggunakan LC. Nah, itu ada biaya-biaya bank yang related untuk payment itu. Terus kemudian biaya dokumen tambahan sesuai permintaan customer, ada biaya fumigasi. Biaya fumigasi itu biaya penyemprotan produk dari apa ya, bugs ya. Nah, itu. Tapi kalau garment itu tidak ada, kemudian precision inspection, COO dan sebagainya ya. Nah, ini biasanya kita bicarain dengan customer. Kalau ada agent, biasanya ada komisi, minta komisi 2%, 5% itu tergantung kesepakatan. Saya ada beberapa customer yang dibawa oleh agent, itu biasanya mereka minta komisi itu banyak juga. Mereka bawa customer ke kita, tapi mereka bilang, Mbak, saya minta komisi ya untuk customer saya, tapi nggak usah bilang sama tamunya, karena dia yang bawa ke kita, itu biasanya wajar. Tapi kita biasanya kalau di kantor saya yang menentukan. Kadang-kadang agent-agent itu langsung mintanya itu gede. Saya minta 10% gitu. Nah, padahal kalau kita kasih 10% ya tinggal nambahin aja. Sebenarnya itu gampang banget. Tapi nggak seperti itu gitu. Karena kalau kita kasih 10% harga kita jadi jatuhnya mahal, nggak kompetitif lagi. Nah, itu kita harus lihat juga kompetitor kita pasang harga berapa gitu. Jadi nggak bisa asal oh ya ditentuin harganya ya udah nggak apa-apa dia minta 10% tambahin aja gampang seperti itu enggak sih ya. Jadi kalau saya biasanya terus terang dari awal kita akan bilang Pak Ibu saya nggak bisa kasih komisi 10% karena ya orang lain tuh jual segini. Kalau saya ngikutin kasih komisi Bapak 10% ya saya nggak bisa jualan gitu. Paling pasti tamunya nggak akan beli sama kita. Ya. Oke, kemudian ada asuransi kalau tadi CEF ya. Oke, nah ini contoh ya, ini beberapa contoh nanti Bapak Ibu bisa lihat dan baca. Ini ada salah satu contoh. Jadi ada home decor, ini negara port destinasinya kemana? Ke Miami, produknya Indonesian Handicraft, supplier siapa, dia minta packingnya seperti apa, paymentnya seperti apa, currency seperti apa, dan dokumennya. Nah itu. Nah,
tadi masalah payment itu nanti kita diskusi lagi ya tentang pembayaran. Oke, next. Ya, kondisinya customernya minta cost insurance rate. Jadi dia minta semua volumenya, ordernya sekian, kilonya berapa, kita minta kursnya berapa, jualnya waktu ini harga lama ya. Dolarnya satu, tergantung kita harus cek juga harga dolar saat ini. Kalau saat ini tuh harga dolarnya itu kalau nggak salah 16.275 atau berapa gitu yang terbaru ya. Nah, itu kita harus memperhatikan kursnya. Oke ya. Nah, ini gimana kita ngitungnya biaya handlingnya, tenaga kerja, HPP-nya, ex-works-nya berapa. Ya, nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Oke, jasa MKL-nya. Nah, ini semua THC apa semua ini ya kita harus tahu kalau kita sebelum ngasih harga FOB jangan kayak oh ya udah kira-kira segini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah beberapa kali ekspor, Bapak Ibu akan hafal sih. Kalau saya sendiri nggak hafal ya, tapi kantor saya itu sudah punya data. Oh, customer dari Amerika biaya kirim dokumen berapa, biaya ininya berapa itu semua udah hafal. Jadi cepet sih kalau kita ngitung gitu. Tapi kalau negaranya kita diminta misalnya ke Belanda atau ke Kanada gitu. Kita nggak hafal tuh, itu harus ngecek lagi. Nah, kayak gitu-gitu sih. Nah, biasanya kita akan email ke customer, kita bilang, oke, kita kasih kamu harga sekarang ex factory dulu. Untuk FOB price-nya kita masih checking ya, tapi estimasi seperti ini. Nah, itu nanti sambil kita menunggu quotation dari kargo atau shipping lines. Ini ya, ocean freight-nya berapa satu kontainer ya. Ini contoh aja sih. Jadi harga ininya ini ya, cara gimana kita menghitung harga CF cost, insurance sama freight. Nah, marketing cost juga itu salah satu yang harus diperhitungkan. Kadang-kadang banyak kita sering lalai tidak menghitung marketing cost. Marketing cost tuh kalau misalnya tidak semua orang sih punya marketing cost, tapi kalau saya pribadi saya punya marketing cost itu biayanya setiap tahun itu saya untuk marketing costnya itu bisa kayak ya cukup lumayan besar sih kayak sampai 100 100 lebih gitu ya. Nah, ada bahkan beberapa perusahaan menganggarkan sampai 10% dari omset per tahun dan dimasukkan sebagai biaya marketing. Kalau saya sih nggak nyampe sih 10% ya, tapi jadi tergantung perusahaan. Kalau misalnya sampai 10% itu misalnya kayak seperti contohnya mungkin yang paling mudah ya Pak Windu ya. Pak Windu itu banyak kemarin kan belajar sama Pak Windu kelas pameran. Nah, pameran tuh Pak Windu, pameran tuh tiap tahun tuh Pak Windu pergi ke kalau nggak salah pameran ke Jerman. Nah, itu kan biayanya mahal kan? Pak Windu harus datang ke sana berdua dengan Bu Riris, pesawatnya, belum barangnya dan sebagainya, belum biaya pameran itu bisa ratusan juta gitu. Nah, itulah ada beberapa orang yang menganggarkan biaya marketingnya sampai 10%. Tapi kalau saya pribadi, biaya marketing saya cukup lumayan, tapi nggak nyampe 1% dari, mungkin 0,5% dari omset saya kalau saya pribadi. Karena apa? Karena pangsa pasar saya adalah customer yang saya nggak mengikuti pameran. Strategi marketing saya lebih banyak pada digital marketing. Jadi lebih kita dari website, dari Alibaba. Jadi mungkin kalau kemarin belajar sama sama Pak Jeff ya kayaknya yang tentang ini materinya tentang apa ya kemarin pasti semua udah belajar ya. Ada persiapan pameran dagang, oh ya, ekspor melalui penawaran digital. Nah, jadi kalau saya itu lebih banyak semua penjualan saya lebih ke marketingnya lebih ke digital marketing. Jadi biaya marketingnya tidak terlalu besar. Nah, nanti Bapak Ibu yang bisa menentukan gitu, dia tergantung dari produknya. Oke, nah sekarang gimana kita nentuin harga? Tadi kan sudah ya, kita harus tahu HPP-nya, tahu kita mau ngasih harga apa, gimana kemasannya. Jadi kita harus mempertimbangkan semua detail-detail itu
penting kita perhitungkan gitu ya. Di mana akan dijual, siapa Anda itu maksudnya kita ini siapa gitu. Kita apakah kita produsen, apakah kita beli barang dari orang lain kemudian dijual, ibaratnya apa ya? Itu yang dulu dari saya itu beli barang dari orang kemudian dijual lagi gitu, bukan produsen ya. Itu menentukan gimana kita mempertimbangkan harga jual ya, di mana jual, terus produknya apa, kepada siapa kita jual. Itu juga salah satu faktor dalam menentukan harga. Jadi pertimbangannya emang banyak banget sih kata. Pasti sama lah dengan Bapak Ibu pada saat jualan lokal gitu ya. Menentukan jual Shopee berapa, jual Tokopedia berapa, atau kepada konsumen langsung berapa, kepada wholesaler berapa. Itu pasti sebenarnya pada prinsipnya adalah sama ya. Nah, ada hal-hal yang yang penting juga untuk dipertimbangkan di dalam kita menentukan harga jual ya. Nah, apa aja itu menentukan ya kita siapa kalau kita punya kelebihan kita tahu diri kita sendiri kita punya kelebihan apa gitu. Nah, itu bisa kita punya nilai jual yang lebih itu bisa juga eh, menjadi dasar bagaimana kita menentuin. Kita confident gitu. Kita siapa, gimana, oh nggak ada kompetitornya dan sebagainya ya. Jadi ibu lihat apa-apa, ibu lihat gitu. Oh kita nih gimana gitu, siapa kita gitu. Nah, kemudian kalau rata-rata dari teman-teman UKM sama juga dengan saya, itu produknya itu handmade ya. Jadi kayak buatan tangan. Nah, ada hal negatif dan positif di dalam handmade. Kalau mesin tuh kita produksi mesin tuh kan barang-barang dari Cina gitu ya. Itu semuanya mau bikin 100.000, 2 juta pieces semua akan sama. Nah, tapi kalau kita based on craftsmanship ya, itu buatan tangan manusia bisa jadi atau bahkan itu natural barang-barang natural yang ya udah kayu jati misalnya meja kayu jati seratnya bakal beda bahkan warnanya beda gitu karena itu alam kita nggak bisa buat kayak kain dari pabrikan yang persis sama sama dengan saya itu bener jual baju jual produk tapi saya nggak pakai kain dari pabrik yang pakai print namanya rotary. Customer saya bahkan gampang sih kita kalau print pabrik dengan kuantiti yang besar tuh langsung bisa. Tapi customer saya malah lebih suka dia produknya itu di print sablon. Kalau orang bilang batik, kalau kita bilang itu silk screen bahasa Inggrisnya. Jadi kita pakai pakai screen yang gede. Kalau batik di Jawa itu ada printing gitu, itu tapi bukan printing mesin tapi tangan. Jadi dua orang kerja itu di kayak orang nyablon tapi ukurannya besar untuk bikin kain tradisional itu malah yang kita jual gitu bahwa di antara itu bisa jadi kelebihan yang membuat produk kita bahkan harga jualnya itu bisa lebih tinggi dibandingin yang buatan pabrik dari Cina gitu. Kita bilang bahwa ini buatan manusia di dalam di engteknya kita ada tulisan dengan gempuran produk dari mesin kita loh masih produksi dengan handmade. Ada produksi saat sekarang sama yang next itu nggak selalu sama. Jadi itu kelemahan yang kita malah kita jadikan sebagai kelebihan. Jadi itu kalau kita mampu untuk mengenali, nah itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan atau mempengaruhi harga jual kita. Kemudian yang lainnya adalah kompetitor. Nah, kompetitor itu kita harus lihat produk kita banyak nggak sih yang udah jual? Orang tuh jual berapa gitu. Kalau saya jual nih produk saya sarung pantai dan baju. Sarung pantai tuh orang lain tuh jual. Saya kompetisinya sangat tinggi. Kalau di sarung pantai, kalau baju saya masih bisa oke. Kalau di sarung pantai banyak orang tuh jual sarung pantai itu 30.000 misalnya. Saya itu nggak bisa jual 30.000. Tapi saya sangat confident saya jualnya 36. Jadi itu 20% harga jual saya 20% lebih mahal daripada orang lain. Kenapa? Tapi saya bisa. Order saya banyak, cukup lumayan. Kontaineran. Kenapa? Karena saya confident, saya tahu kerjaan saya. Ya tadi craftsmanship tapi kita jaga kualitas, kita memahami apa yang ya kita tahu kelebihan kita dibandingin orang lain gitu ya.
Itu yang membuat kita bisa juga base harga jualnya saya nggak samain. Walaupun ada kompetitor orang lain jual 30.000, wholesaler yang sama seperti saya, mereka jual 30.000, saya jual 36.000, 20% lebih tinggi daripada orang lain ya, karena saya tahu kelebihan saya apa. Kemudian minimal order quantity. Jadi nah ini juga salah satu hal yang sangat penting di dalam kita menentukan harga ekspor untuk customer. Pada saat kita ada quotation atau saat kita menentukan harga, selalu harus mempertimbangkan minimal order quantity-nya juga. Itu Bapak Ibu harus hitung juga ya. Oke, menentukan strategi bisa. Eh, kita punya HPP, kita udah tahu kita pengen margin berapa. Nah, itu bottom up ya, harga biaya plus. Jadi harga kita udah tahu mau label berapa, misalnya, oh ongkos produksi 40.000, pokoknya saya mau dapat laba, harus markupnya 50%. Ya udah, HPP-nya 100.000, markupnya 50%, berarti harus saya jual 150.000. Nah, seperti itu. Kalau saya pribadi untuk ekspor, rata-rata kalau garment, saya ngambil margin itu kalau customer kecil, misalnya order di bawah 100, total, saya kalau ngitungnya nggak order per, per item. Biasanya saya akan bilang order di bawah 500 pieces, saya kasih harga HPP kali marginnya 100%. Kalau ordernya 3.000, saya ambil 70%. Order 5.000, marginnya 50%. Jadi ongkos produksi 100, saya jual 100, HPP-nya 100, saya jual 150.000. Nah, teman-teman, tapi pertimbangan itu saya sudah melalui riset juga, bukan asal, oh ya saya pengen untung segini gitu, enggak. Tapi saya udah tahu kemampuan saya tahu kelebihan saya tahu kompetitor saya. Nah, itu semua udah saya riset sehingga saya berani menentukan harga seperti itu. Ya. Oke, kemudian tapi ada beberapa nah yang untuk harga top down, jadi harganya itu kita tentuin dari biaya-biaya terus labanya itu baru ditentuin lihat kompetitor. Jadi misalnya Bapak Ibu HPP-nya 50.000. Terus lihat kompetitor jualnya seperti saya bilang kompetitor jualnya 100.000. Nah, apakah atau misalnya kompetitor jualnya 80.000. Nah, apakah Ibu akan mengikuti seperti kompetitor atau Bapak Ibu mau bikin harga sendiri? Nah, itu bisa dihitung apakah labanya cukup, tapi lihat dari ke kompetitor seperti itu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ini salah satu contoh ya, kalau harga jual di pasaran dengan sasaran retail price ya. Kalau retail price, jadi kita survei dulu nih. Nah, ini yang seperti saya bilang ya, orang lain jual berapa. Ini kalau kita nentuin harga, kalau negara tujuannya mana? Misalnya kita mau ada pesanan cafe table, di, dibuat untuk customer permintaan dari negara mana. Nah, kita survei nih di negara itu. Oh, harga cafe table sejenis tuh mereka jual retail tuh berapa? Oh, jual retailnya $200 misalnya. Atau bathroom shower mat harganya berapa ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus survei gitu ya untuk sebelum kita menentukan hitung biaya produksi, komponennya apa, tentukan minimal ordernya, pertimbangan kepada siapa menjual, negaranya mana, kemudian siapa dia, wholesaler atau retailer atau customer langsung. Nah, yang terakhir, yang nomor 4, menentukan nilai kurs dengan cermat. Artinya apa? Kita jual, harganya mau pakai harga apa? Ada plus minusnya. Kalau saya lebih suka jualnya harga dolar. Tapi seperti Bapak Ibu ketahui, harga dolar itu naik turun. Nah, itu harus pinter-pinternya kita ngasih rate-nya. Jadi kita ngitung rate-nya. Jangan kalau saya akan ada rate aman. Jadi kalau sekarang rate bank 16.000, tapi kadang-kadang 15.000, kadang-kadang 14,5. Dalam saya menghitung harga, itu saya lihat rate ambil rata-rata di dalam setahun. Kalau kantor saya ya. Walaupun rate sekarang 16 $1 16.400, saya itu jualnya
ngitung harga misalnya HPP tambah margin dibaginya bukan 16.500 misalnya. Kalau sekarang rate-nya 16,5 misalnya. Saya nggak bagi 16,5. Saya baginya 13,5. Sehingga saya dapat ekstra margin tambahan. Tapi lagi juga ya harus hati-hati juga karena customer juga nggak bodoh gitu ya. Maksudnya ada customer yang kayak lo kamu kok mahal, jatuhnya bisa jadi harga barang kita kemahalan. Nah, jadi memang pertimbangannya akan sangat banyak. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan menentukan. Makanya kalau misalnya dibagi 16,5, tahu-tahu pas dia pesen dia minta quotation sekarang rate-nya lagi 16,5. 2 minggu kemudian dolarnya jadi 15.000. Kalau Bapak jualnya $4 misalnya, rate-nya 15.000 waktu ngasih harga kan berarti dapat uang 60.000. Tiba-tiba 2 bulan dia baru ngorder 2 minggu lagi atau sebulan lagi, rate-nya tuh jadi 14,5. Kan Bapak Ibu terima duitnya kurang. Nah, gitu. Tapi kalau mau aman, misalnya baru belajar ya mau pakai harga rupiah itu lebih lebih aman sih. Tapi ya plus minus lah ya. Seperti itu. Jadi harus berhati-hati di dalam menentukan mau jual harga dengan currency apa dan berapa rate yang akan dipakai. Misalnya menggunakan harga dolar ya. Ya, ini contoh aja nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti materi akan dibagikan. Nah, ini gimana nentuin. Nah, kalau kita udah tahu harganya, di awal kita hitung tuh, oh kita hitung marginnya 30%, kita jual $14. Padahal setelah survei dengan market intelligence, harga retail, kemarin kan juga belajar sama Bu Lina ya, kalau nggak salah market intelligence ya. Tuh harganya 133. Jadi ada potensi kita bisa jual lebih lebih mahal. Seperti itu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita bisa menentukan posisi kita, itu akan ada potensi ya harga bisa lebih bagus. Eh, Seperti yang saya lakukan saat ini ya, saya bisa jual barang yang sama. Saya tahu posisi saya bisa jual lebih mahal daripada orang lain kompetitor saya. Ya, oke, mungkin dari saya itu. Dengan keterbatasan waktu, mungkin bisa ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang kurang jelas atau pengen sharing, udah pernah punya pengalaman, silahkan. Selamat siang Bu, mohon izin mau tanya. Iya, silahkan Pak. Dengan Pak siapa, Yang Pak? di Indonesia Danang Bu, dari Oh, Kabupaten Pak. Nyaman, Kebumen. Iya, Pak Danang. Iya, mau Selamat tanya siang. Iya, silahkan Pak Danang. terkait dengan harga ekspor ini ya Bu. Kemarin Iya. memang kita ada kedatangan tamu dari China itu Mm-mm. menanyakan terkait dengan produk topi dan Topi, memang saat topi topi anyam ya, anyaman, ya bambu ya. topi anyaman dari Pandan Bu kalau kita Bu. Oh, pandan. Oh, iya, ya, pandan. Ya, oke. Ya, kapasitasnya memang lumayan besar karena 100.000 pieces itu kalau kami hitung total mungkin 5 kontainer ya Bu. Cuma Oke. di Pandan itu kita juga ada kenaikan dan penurunan harga bahan baku. Nah, Mm-mm. apakah untuk terkait dengan kita menentukan harga harga kesepakatan karena proyek ini waktunya durasinya 1 tahun ya Bu ya, kan lumayan panjang Oke. ya. Ya. Dan bahan baku itu yang mungkin kalau materialnya full dari kita itu bisa terkontrol. Cuma ada beberapa yang kita ngambil dari petani lain Yes. dan ada momen yang kalau musim kemarau itu harganya bisa naik sekitar 20 sampai 30% dari harga harga normal. Iya, betul, Cuma betul. karena yang bayar Cina ini itu fokusnya ke harga, dia minta memang harganya yang paling kompetitif dan mungkin itu jauh di bawah harga lokal saya, Bu. Cuma eh, secara kuantitasnya masih ketemu itu dengan harga yang normal maksudnya bahan bakunya. Iya, Mensiasati untuk apa handling bahan bakunya ini yang kadang selama setahun ini kadang kalau pertumbuhan di bahan baku ini kan nggak mesti ya, maksudnya pas kemarau ini memang kurang maksimal ya gitu, ada cuma kurang maksimal dan itu kalau ada harganya naik gitu. Apakah iya, itu kita masukkan di misalkan
sales kontrak kita ketika harganya naik nanti ini juga bisa naik ataukah memang kesepakatan ya harga deal awal ya nyampe kita 1 tahun padahal ada beberapa komponen yang kita tidak bisa atur atur harganya gitu Bu. Kira-kira kalau Ya, kalau dari pengalaman Bu Inung seperti apa kalau misalkan proyeknya 1 tahun dan durasinya ini apakah kita bisa harganya mungkin bisa kita ubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan bayarnya atau gimana biasanya Bu? Mungkin itu Bu ya, yang satu pertanyaan dari saya. oke. Ya, terima kasih Pak Danang. Oh, itu bagus banget pertanyaan karena itu benar banget. Jadi itu hal-hal yang tadi ini juga termasuk salah satu yang harus dipertimbangkan. Makanya ya pengalaman, banyak bergaul, banyak berteman dengan orang-orang udah pengalaman itu akan membantu. Ya kayak gini dengan ikut pelatihan kayak gini kan Bapak jadi bisa tahu dengan pengalaman orang lain yang sudah bertahun-tahun, sudah lama. Saya di ekspor tuh udah 20 tahun, Pak. Udah pengalaman, udah pernah ngalamin seperti persis yang Bapak ini. Jadi salah satu Oke. tipsnya adalah Bapak harus selalu buat agreement di dalam melakukan membuat invoice. Nanti, aduh, saya itu kebetulan lagi di Kanada, lagi ngantar anak saya baru mulai kuliah. Jadi nanti coba saya akan share. Mudah-mudahan nanti kalau nggak ini, kalau nggak lupa, kalau misalnya lupa, nanti bisa minta admin untuk apa menanyakan ke saya. Nanti saya bisa share salah satu proforma invoice di kantor saya itu bentuknya seperti apa. Bagaimana kita menggunakan ada banyak detail term di bawahnya gitu. Jadi saran saya Pak harus hati-hati. Bapak kerja itu kerja tangan, bukan mesin ya. Topi itu kan kerjaan tangan ya, anyaman tangan. Bahannya juga natural. Sama kayak saya itu bikin produk garment dari kain rayon. Kain rayon itu natural. Rayon itu terbuat dari sisa itu pohon palm palm apa seratnya bubuk kayu. Jadi ketersediaannya itu beda-beda. Pabriknya sendiri kadang-kadang itu kalau ekspornya dia tinggi, kita yang seperti kita itu nggak dipasok sama dia. Dan harganya kalau dolarnya naik, harganya naik gitu. Itu produksi lokal, tapi kalau dolarnya naik itu juga harganya naik. Kadang-kadang tuh kayak kalau bagi kita ngelihatnya kan nggak masuk akal gitu. Jadi harga bahan baku itu fluktuatif. Ya, Harga bahan baku kan fluktuatif. Itu kan case-nya sama Bapak. Nah, kalau saya sendiri, saya tidak pernah terima kontrak dengan harga yang sama di dalam 1 tahun. Saya kecuali mereka kasih deposit di depan sesuai kontrak. Kalau saya sendiri, kontrak saya adalah deposit 50%. Itu terserah Bapak dengan kemampuan keuangannya Bapak ya. Kalau saya, kain itu daya tahannya kan lama. 5 tahun disimpan di gudang nggak rusak. Jadi kalau tamu minta harga sama 1 tahun, kamu ordernya berapa, saya minta depositnya dibayar di depan semua supaya saya bisa ngekip. Untuk keep harga yang sama, kamu harus bayar depositnya di depan semua. Karena saya harus keep material. Tapi kalau customer yang tidak mampu, kan nggak semua orang mau ya. Nggak gampang orang ya. mau bayar order berapa ratus ribu itu kan duit banyak juga. Nah, kita kasih note Pak di PO bahwa harga bisa berubah sewaktu-waktu. Order yang sudah confirm adalah order yang sudah kita terima depositnya. Nanti Bapak saya kasih share gimana kita ngomong ke customer di PO itu. Nah, itu harus Oh, disampaikan. Jadi ya. jangan mau. Karena apa? Kalau harganya, apalagi harganya, Bapak karena kuantitinya besar, harganya bahkan lebih murah dari harga lokal. Satu ya, pastikan bahwa di dalam kita menerima order, makanya saya bilang hati-hati sekali. Banyak ada teman saya yang sampai kayak jadi bangkrut karena terima kayak terbuai dengan order ekspor, tapi nggak memperhitungkan itu gitu loh. Ada kenaikan bahan. Yang jelas ekspor juga pasti kualitasnya bahkan minta lebih bagus daripada lokal. Ya betul nggak? Pasti dia kan ada yang, ya saya nggak tahu yang di Bapak ya, tapi di tempat saya itu lebih cerewet daripada lokal. Noda dikit komplain, apa sedikit komplain. Nah, jadi yang Sama sih pasti Bu. ya pastikan Bapak masih mendapatkan margin. Jangan terbuai, jangan sampai oh gara-gara pokoknya biar bisa ekspor gitu ya.
ya itu harus Ya. harus kita cari ya customer, tapi jangan asal terima customer. Kalau dia ada potensi bagus, ambil jalan yang aman. Makanya saya bilang kalau belum pengalaman, ambil harga ex factory. Kalau belum pengalaman, kasih harga rupiah. Kalau bisa kasih harga dolar paling bagus, tetapi rate-nya di angka jangan yang tinggi. Jadi kalau rate sekarang 15,5 di invoice saya jual harga dolar. Ada customer yang dia sering ke Indonesia, dia biasanya minta rupiah. Tapi kalau customer dari luar, saya biasanya pakai harga US dollar. Harga US dollar adalah harga yang umum dipakai di dalam penjualan internasional itu normal. Saya rate-nya pakai 13,5, Pak. Ada ekstra profit dari situ. Ya. Jadi Bapak harus hati-hati ngasih harga nanti ingetin deh nanti bisa minta adminnya untuk nanya ke saya besok atau lusa. Saya coba cariin, saya minta anak kantor untuk gimana kita ngasih ngasih note-nya ya, seperti apa gitu. Jadi di invoice tuh ada termnya di bawah. Kita bikin PO. PO-nya seperti ini, di bawahnya note. DP 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 deposit harga bisa berubah sewaktu-waktu, pakai bahasa Inggris sih nanti ya. Harga bisa berubah sewaktu-waktu sebelum deposit diterima. Kadang-kadang kan orang bikin PO, Bapak terima order, customer terima order bilang, saya mau order 10.000, eh, kasih harga berapa? Kita kasih harga $5 gitu. Tapi kita buatin PO. Tapi ternyata depositnya baru 2 bulan lagi. Sedangkan Bapak ternyata bahan baku naik gitu. Nah kan nggak ada profit nanti bisa-bisa gitu. Nah jadi saya selalu kita akan bilang harga tidak fix, harga bisa berubah sewaktu-waktu sampai deposit diterima. Pokoknya gitu. Kayak istilahnya kayak gitu. Nanti bahasa Inggrisnya apa di kantor saya ada, saya agak lupa. Seperti itu. Yang kedua adalah masalah payment. Ini buat teman-teman yang lain juga ya. Payment selalu cantumkan kapan terakhir paymentnya. Banyak kasus kalau saya ada. Jadi itulah yang membuat akhirnya itu semua ada di dalam invoice kita. Ada satu customer yang ordernya itu misalnya bulan Januari, Pak. Barang selesai bulan Maret. Sampai bulan September barangnya nggak diambil. Jadi di sana juga harus ditentukan kapan dia harus terakhir bayar. Nah, nanti saya share deh eh, itu kayak gimana kita biasanya seperti apa. Nah, itu juga yang mungkin akan jadi pertimbangan. Jadi di dalam menentukan harga Bapak juga harus itu tadi kayak bunga bank kalau maksudnya biaya bank misalnya Bapak kan nggak cukup ya harus pinjam dari koperasi kayak gitu. Nah, itu kan ada biayanya itu harus diperhitungkan. Nah, jadi Bapak harus kayak hati-hati gitu dalam menentukan itu. Nanti apa makanya dikasih di termnya. Jadi ada term namanya condition lah kayak dibilang di info kalau terima order kalau di kantor saya itu pakai PO Pak. Sama lah kayak orang lain pasti juga bikin namanya nota lah gitu. Tapi kita sebutnya pro forma invoice gitu ya. Nanti ditulis tuh termnya payment nggak boleh lebih dari 2 minggu setelah barang selesai. Ya itu tergantung kesepakatannya Bapak bicarain sama dia karena Pak banyak banget orang ekspor itu habis itu dia cancel oh sepi ternyata balikin duitku nah kayak gitu-gitu tuh banyak saya tuh ketemu jadi saya udah 25 tahun di ekspor tuh udah ngalamin yang nggak enak-enaknya gitu itu udah sering gitu jadi kalau bapak itu nah itu salah satu nanti dari yang saya akan share nanti bisa ya nanti mungkin bisa ditambahin mungkin bapak bisa belajar dari pengalaman saya gimana kita bikin purchase order. Ya, mungkin itu sih. Jadi Iya. tentukan pokoknya bahan baku apakah bisa disimpan. Kalau saya bisa nyimpan ya udah. Tapi kalau Bapak bawa walaupun dia kasih deposit nggak bisa nyimpan karena daya tahan pandan itu tidak lama. Kalau saya punya produk bambu, Pak. Bambu sedotan bambu. Dia order 1 juta pieces, Pak. Saya tuh mau kan bambu ketersediaannya tuh nggak setiap waktu. Bapak tahu nggak bambu yang pakai sedotan tuh bambu kecil. Itu banyak di Gunung Kidul. Ya, ya. Nah, bambu itu di musim tertentu itu kan nggak bisa kering, kan bubuk. Nah, saya itu ternyata baru tahu ya setelah setelah saya ekspor sedotan itu bambu itu dalamnya bisa bubuk. Kemudian terus ternyata kalau didiemin ya tamu saya itu karena dia mau, ya Inung
aku garansi aku order pokoknya di dalam 6 bulan aku mau pesan sama kamu 1 juta pieces. Nyetok dong saya gitu. Ya, Tapi ternyata bambu itu nggak kayak gitu. Bambu itu rusak dimakan, bobok, rugi Pak gitu. Nah, jadi sama juga anyaman. Saya nggak tahu nih, Bapak kan yang pasti yang udah paham. pengalaman udah tahu nih. Nah, seperti itu ya. Jadi itu banyak sih pertimbangannya. Nah, nanti Bapak kalau yang paling aman bahwa harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah. Kan setiap PO di dalam jangka waktu 2 bulan, harga akan tetap sama di saat deposit diterima. Untuk order yang belum ada depositnya, kita akan infokan apakah harga sama atau berbeda. Nah, itu yang paling aman. Karena kita itu kan eksporter kecil ya, Pak ya. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa bangkrut itu bisa beneran, itu bisa bikin bangkrut orang. Ada teman saya yang bangkrut gara-gara sudah sepakat dia nggak menyadari hal seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu Ya, masukannya, ya, Pak, informasinya. Ini ya. apa buat pengalaman kami sebelum melakukan mungkin uh, kontrak kerjasamanya ya dengan buyer kita. Ya, Wah, nanti bisa dikomunikasikan, bisa minta tolong kan ada trainer di sini banyak. Pasti semua bersedia kalau di kontak ada Pak Windu. Pak Windu itu juga pengalamannya sangat luar biasa. Ada Bu Irma, ada Pak Jeff. Pak Jeff juga semua Bu Iren juga semua trainernya pasti kalau Bapak punya deal yang sangat bagus, kita semua pasti akan bersedia untuk membantu. Oh, sebaiknya memberi saran apa ya? Nah, mungkin udah punya Bu, kalau kayak gini gimana, Pak? Kayak gini gimana ya? Oke enggak atau gimana? Karena supaya ya karena belum pengalaman biar enggak terjadi kayak kerugian ya. oke, siap Bu. Terima Oke, kasih Bu Inung jawabannya. sama-sama. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, walaupun waktunya sudah habis, saya oke. Ada Pak Pringga ya kayaknya ya. Silakan Pak Pringga. Ya Bu, baik. Assalamualaikum. Izin bertanya Bu, Waalaikumsalam. Nggih. ini kan saya lagi kerjakan order Bu, cuman kan untuk orderan bayarnya dia tidak mengeluarkan surat kontrak, tapi langsung ditransfer gitu. Langsung ditransfer 30%, terus barang yang diminta itu belum jelas spesifikasinya gitu. Kebetulan ini beliau orang Bali, tapi tinggal di Malaysia gitu Bu. Ya, Mm-mm, dia punya mm-mm. gudang di Bali gitu. Jadi waktu saya dikasih deposit itu otomatis kan saya harus gerak cepat karena memang sudah ada deadline-nya tapi nggak jelas spesifikasinya. Nah, akhirnya tetap saya kerjakan. Nah, di tengah jalan itu berubah-berubah Bu. Ininya speknya ini ganti, yang ini speknya ganti, yang ini ukurannya ganti. Nah, ya agak kalang kabut juga gitu Bu. Tapi ketika saya memang minta DP tambahan, ya memang langsung dikasih Bu. Nah, PR-nya yang Ya, saya tanyakan itu karena ketidakjelasan kontrak di awal ini, tapi orangnya enak masalah keuangan, itu saya jadi belum tahu status saya ini akan mengeluarkan PIB atau cuma setor ke gudangnya dia saja. Nah, kalau saya cuma setor ke gudangnya dia saja, kan saya kena kewajiban pajak PPN, Bu, di mana itu tidak saya yes. include-kan di harga di depan. Itu, Bu, yang jadi Ya, saya kekhawatirannya itu. ya, ya. Karena memang waktu akad itu eh, saya belum begitu apa tuh ngeh urusan perpajakan itu, Bu. Gimana, Bu? Ya, Terima kasih. ya. Oke. Iya, Pak. Jadi, satu, jangan selalu buat PO pada saat terima order. Jangan tidak ada spek. Jadi harus ditulis. Kenapa, Pak? Bapak masih beruntung walaupun beda-beda, tapi dia masih mau ambil. Ada loh buyer, nggak ada spek yang persis. Ya dia cuma bilang, oh aku pesen gini. Sudah kan karena waktunya terbatas, kadang-kadang kan buyer tuh, oh ini harus selesai gini-gini, tapi speknya masih gonta-ganti gitu. Kita nanti yang kelimpungan ya, seperti Bapak alamin. Karena ada kejadian, bahkan ternyata di cancel. Sudah beli bahan baku. Kita kan seneng ya, udah terima order. Oh ya bakal order seperti ini. Kita langsung beli bahan baku kan gitu. Nah, tahunnya, oh ya, karena biasanya dia ordernya seperti ini, langsung diproduksi seperti ini. Padahal tapi ternyata dia berubah. Atau kadang-kadang saya ini ngalamin, Pak. Anak-anak itu over apa ya? Saking senengnya over overdo lah pokoknya dikerjain di depan padahal spek belum jelas. Tidak ada kalau di kantor saya tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan kalau speknya belum jelas, kecuali bahan baku ya. Bahan baku kalau saya kain tuh aman. Kalau Bapak bahan baku berani aman dalam beberapa bulan dan kalau misalnya dia cancel, Bapak masih bisa pakai bahan baku, nggak apa-apa.
Kan ada kayu, misalnya bambu ya, Bapak bambu kan. Bambu itu ada proses dikeringin. Kalau musim hujan itu produksinya lama, misalnya kayak gitu kan pasti Bapak mau nggak mau harus produksi awal nggak apa-apa. Tapi jangan sampai produksinya itu terlalu detail sesuai spek dia. Harus kita berpikirnya aman, boleh bahan baku, tapi Bapak harus berpikir, oh ya ya, kalau dia nggak ambil nggak apa-apa deh, masih bisa kok tak pakai order yang lain. Nah itu kalau saya gitu, walaupun dia udah kasih deposit. Karena ada kejadian di saya ya pernah. Ya mudah-mudahan nggak kerja. Alhamdulillah di Bapak sih masih oke ya. Nah tadi tapi kan Bapak masih kelimpungan karena ternyata speknya speknya ganti itu. Jadi kalau saya itu biasanya ngancem sih ke customer. Bukan ngancem yang ngancemnya itu alus gitu. Sorry, kamu udah turun kasih deposit. Aku udah terima ordermu, tapi nggak ada spek. Aku nggak bisa mulai. Kalau kamu nggak bisa kasih spek, aku nggak bisa nyelesain sesuai ini. Ini bakal lama. Aku harus siapin kayu, proses produksinya panjang. Tolong secepatnya kamu kasih spek. Finishing date-nya itu sesuai approval. Kalau saya gitu. Mau dia ngasih order Januari, kalau sampel approvalnya bulan Februari, finishing date-nya misalnya saya bilang, finishing date-nya 3 bulan. Finishing date-nya bukan dia pada saat dia terima deposit. Saya kalau di PO, finishing date ditulis setelah approval sampel. Kalau di saya seperti itu. Nah, Hmm, itu yang Bapak bukan harus masuknya. setelah bukan setelah terima down payment, Bu. Ya. Ya, saya, tapi kalau sudah approve, kalau DP-nya belum ada juga nggak kerjain. Jadi dua-duanya harus Oh. ditulis juga seperti itu. Jadi seperti itu. Terus masalah pajak, ya betul. Kalau Bapak omsetnya di atas 4,8, itu kan kena PPN. Halo? Ya, Iya, Bu. Pak Ini Pringga. putus-putus. Iya, halo. Halo, halo. Ya, kalau omsetnya belum di atas 4, halo? Eh, halo Pak, bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. omsetnya udah di atas 4,8. Oh, belum, Bu. Oh, kalau nggak belum di atas 4,8, nggak usah terlalu pusing. Kan Oh. itu nggak kena PPN. Kalau kalau nggak kena PPN sih, penjualan lokal, saya nggak tahu peraturan yang baru, tapi sejauh yang saya saat ini, yang kemarin, saya harus cek lagi sama konsultan pajak saya, di atas 4,8 baru kena PPN. Jadi itu harus PKP dan sebagainya. Kalau di tempat saya, kebetulan omset udah di atas itu, kita memang harus bayar PPN kalau penjualan lokal. Jadi memang betul, sekarang itu kantor pajak, kantor bea cukai itu lebih rumit, maksudnya bukan lebih rumit ya, mereka lebih detail lagi bahwa bahkan kalau kemarin saya tiap tahun diperiksa Pak sama kantor pajak karena saya minta restitusi. Nah, Hmm. saya restitusi pajak. Jadi minta pengembalian PPN. Karena saya ekspor, tidak kena PPN, barang yang saya beli itu penjualan saya nggak ada PPN, tapi bahan baku yang saya beli, PPN-nya itu boleh saya minta lagi dari pemerintah karena ekspor. Nah, keuntungannya itu sih, karena kebetulan barang saya barang pabrik, ada beberapa yang pabrikan, jadi itu bisa saya minta. Nah, itu ekspor harus ada dokumen. Nah, sebenarnya tapi Pak, sekarang tuh pemerintah di sisi lain, itu sekarang gampang. Saya tuh punya izin ekspor sendiri, Bapak bisa minta PEB nanti dilaporin. Tapi kalau Bapak belum 4,8, kayak nggak usah pusing dulu sih Pak. Nanti Oh, ya. kalau udah lebih dari itu baru. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau laporan pajaknya sesuai omset kan kayaknya masih 0,5%. Udah berapa tahun kan sampai kalau nggak salah sampai 7 tahun atau berapa tahun itu masih pakai 0,5% dari omset kan ya Tapi pajaknya. amannya gimana, Bu? Kan apa tuh PT ini kan setelah 3 tahun, itu kan pajaknya kembali Oh ya normal, setelah dua tiga puluh dua tahun persen. nah, pajaknya lah. Ya, 22%. Sekarang masih 12%. Nah, Oh masih itu oh apakah PT kita ya. itu harus, iya, apakah kita harus masukkan komponen 22% atau 12% itu dalam harga atau gimana, Bu? Tapi kesannya jadi mahal gitu, Bu. Iya kalau nggak mau Kalau X mahal. work gitu. Kalau saya, kalau saya ke customer, jadi gini, kan saya juga banyak sama Pak. Saya kan tinggal di Bali ya. Di Bali itu emang banyak praktek kayak gitu. Mereka punya agent, nanti kita kirim ke agent, agentnya yang bayar. Nah, kalau saya minta surat keterangan dari kargo.
Nah, Baik. kalau Bapak sudah 3 tahun kan berarti harus laporan keuangan kan? Nah, itu bisa. Jadi kan Bapak berarti bikin laporan keuangan. Nah, nanti nggak perlu bayar PPN. Penjualan lokal tuh kan kalau di atas 4,8 kayaknya baru bayar PPN ya, kalau seingat saya ya. Nah, kemudian Bapak minta surat keterangan aja sama mereka. Kalau nanti saya ada sih contohnya kalau saya yang kita kan kalau kita punya izin ekspor, tapi nggak semua pakai izin ekspor kita. Dia tuh shipment gabungan, Pak. Iya betul, maksudnya itu Bu. Kan kita nggak ngeluarin PET Jadi ada banyak sendiri. orang, ada selain dari Pak Pringga, ada dari saya, misalnya dari siapa lagi digabung dalam satu kontainer. Nah, dokumennya kan biasanya dikasih satu nama orang. Nah, jadi Iya. Bapak minta surat keterangan dari kargo Itu bahwa mintanya ke Bapak mananya adalah Bu? Ke pemilik buyer, ke kargo, buyernya kargo. atau ke kargo Ah, yang baik. kita kirimkan MKL kita itu? Kalau saya mintanya ke kargo. Kita bilang, saya telepon, saya mau Oke. kirim barang, tapi saya minta surat keterangan. Barang itu dari saya, nanti saya kasih contoh gimana. Itu kita Ah, ada. siap, Itu makasih Bu. jadi kita bisa laporin itu sebagai ekspor kalau saya ya. Sebenarnya enak Hmm, banget, Pak. Fasilitas kalau kita punya izin ekspor sendiri, fasilitas dari pemerintah itu enak banget gitu. Dan itu gampang banget ngurus izin ekspor itu super super gampang. Dokumen kita sekarang udah bikin sendiri dan sebagainya. Nah, terus kemudian saya lupa mau ngomong apa lagi ya. Ya, tadi ekspor harga apa? Apa ya? Saya mau sampein satu sampai lupa. Hmm, aduh apa sih? Intinya Bapak kalau seperti itu bisa minta surat keterangan. Kemudian bisa juga disampaikan kalau customer, saya ada customer banyak yang seperti itu. Ada juga hotel-hotel yang pesen bule. Kan kalau saya malah harus PPN, kalau lokal pasti harus bayar PPN. Nah, kan pasti otomatis harganya jadi lebih mahal. Jadi kalau saya jualan lokal sama jual ekspor itu harganya lebih mahalan saya jual lokal karena saya harus masukin komponen. Karena saya nggak mau juga profit saya turun ya. Jadi saya ya masukin, saya bilang sama customer saya, kalau kamu nggak kasih saya dokumen ekspor, harganya tak plus PPN 11%. Kalau kamu ngasih dokumen ekspor, aku nggak casin kamu PPN, karena kalau ekspor tuh PPN-nya free, 0%. Aku bilang gitu. iya, Nah, seperti itu iya bisa maksudnya itu. disampaikan. Kalau Bapak, nah itu bisa. Nanti nanti tak kasih deh Pak contohnya. Siap-siap Bu. Makasih Bu. Mm. Nanti ingetin aja minta dari admin ini nanti bisa saya kasih. Nanti saya mintain anak kantor. Ya, mungkin itu sih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Eh, saya udah tutup, tapi di halaman terakhir saya lupa kalau nggak ada pertanyaan lagi. Di halaman terakhir, saya ada tugas. Aduh, saya harus buka. Saya share lagi ya sebentar halaman terakhir. Tugas nanti yang kalau nggak salah 2 hari lagi. Oh, duh, bentar ya, saya harus buka sharing screen. Saya bacain nggak apa-apa, saya nggak share screen ya. Ini kok ternyata udah tak tutup filenya. Wait, sampai lupa. Oke, ya. Saya nggak share screen, tapi saya bacain aja ya. Soalnya ternyata filenya udah saya tutup. Tapi yang tugasnya adalah nanti dibagikan nanti eh, sama admin akan dibagi materinya. Tugasnya adalah tentukan siapa Anda. Itu maksudnya adalah eh, produsen, apakah Anda sebagai produsen atau Anda sebagai kayak beli barang dari orang lain, apakah ada produksi sendiri dan sebagainya. Kemudian di mana akan menjual, misalnya oh mau dijual ke negara apa rencananya. Kemudian apa yang akan mau dijual, itu yang nomor satu ya.
dan kepada siapa Anda akan menjual. Jadi, oh saya punya produk, misalnya tadi topi bambu. Bapaknya, siapa Anda? Saya sebagai produsen. Di mana akan jual? Uh, ke Malaysia. Produknya apa? Topi pandan. Kepada siapa akan dijual? Nah, apakah dia itu wholesaler, apakah dia retailer gitu ya, seperti itu. Ya, itu pertanyaan, itu tugas yang pertama. Tugas kedua, tentukan dua produk yang akan Anda hitung HPP-nya, produk yang Anda rencanakan, dan minimal order quantity untuk ekspor sesuai tugas satu. Oh, tadi topi bambu. Ini saya kasih contoh aja ya. Topi bambu. Dihitung HPP-nya 25.000. Minimal ordernya 500 pieces atau 200 pieces. Nah, seperti itu. Nah, itu ya yang nomor dua seperti itu. Jadi dua produk tapi bukan hanya topi ya. Misalnya ada satu produk yang lain. Kemudian nomor tiga, tentukan harga jual ekspornya ya dengan biaya. Bapak mau tentuin, saya sih nggak minta Bapak Ibu untuk nentuin harga FOB, harga CIF dan sebagainya, karena saya tahu itu pasti ya Bapak Ibu belum punya bayarnya, belum tahu negaranya apa, gini-gini, jadi itu pasti lebih rumit. Jadi saya minta harga ex factory aja. Tentukan harga jual ex factory dua produk itu. Jadi Bapak Ibu nentuin mau margin berapa. Kenapa berpikir bahwa marginnya seperti itu? Dan tentukan mata uangnya. Mau mata uang rupiah atau mata uang dolar atau mau Malaysia. Nah, silahkan tentukan. PR-nya itu aja, gampang. Nah, nanti kalau nggak salah 2 hari lagi kita seperti biasanya kita akan diskusi tentang presentasi tentang tugasnya. Ya, mungkin dari saya itu kalau ada yang sudah cukup, mungkin itu sih. Kita tunggu untuk ada yang mau tanya lagi apa cukup? Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya lagi. Oh, itu Oke, Mbak Mbak, silakan. sertifikat Selamat pagi, Bu Inung. pagi. Perkenalkan, Ibu, nama saya Steh Fitri. Saya dari Felicia Ya. Nova. Produk saya itu tas kulit mix dengan kain batik tenun gitu, Bu, dan serat alam. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan, kemarin itu kan saya baru ekspor perdana ke Saudi Arabia, Bu. Mm-mm. Perdana, lalu si bayarnya itu kan minta termsnya itu pakai DDP, Bu. Itu duty prepaid itu ya, Bu ya. Karena Oh, memang cuti taxnya dibayar di sini. ya dia tuh mintanya Kita itu. yang bayar. Uh-uh. Ya, dia mintanya itu. Cuman dia tuh kirim DP duluan gitu. Dengan baru setelah kirim DP baru dia bilang mau DDP. Nah, terus dia bilang, tapi don't worry, tetap aku bakal transfer kamu, cuman kamu yang handling dari sana supaya aku nggak headache kata dia gitu. Akhirnya ya udah, tetap sih dia yang bayar. Akhirnya kan karena itu baru pengalaman saya pertama, saya sempat konsultasi dengan kantor cukai, Bu. Lalu pihak cukai itu dia memang support banget sih kayak ngasih tahu gitu untuk pengiriman. Terus tapi dia kantor cukai itu tanya, kamu kirimnya itu pakai forwarder atau enggak gitu, Bu. Dan dia menyarankan saya pakai forwarder. Pertanyaan saya, Bu, forwarder itu sebetulnya memang apa disarankan untuk kita pakai atau sebetulnya kita tuh bisa ekspor sendiri sih, Bu, tanpa forwarder gitu. Karena kan pasti kalau maksudnya forwarder itu tuh apa sebetulnya, Bu? Karena sebetulnya kan kalau setelah saya dapat invoice dari tagihan dari forwarder, ternyata dia pakai jasa FedEx gitu, Bu. Atau dia pakai DHL gitu ya, Bu ya. Dan itu kan akan ada komisi untuk si forwardernya gitu, Bu. Apakah sebetulnya saya tuh bisa melakukan ekspor sendiri gitu untuk kasus ini gitu? Karena tapi karena saya disarankannya karena saya baru pertama kali, lebih baik kamu pakai forwarder aja. Akhirnya saya kemarin pakai forwarder, Bu. Tapi ada masalah endingnya itu, si barang itu tuh nyampe di Saudi, itu pada saat kita lagi 17 Agustus dan lagi libur di sininya. Si barangnya udah keburu sampai. Lalu saya baru lihat AWB-nya itu, Bu, ternyata duty dibayar di receiver gitu, Bu. Jadi forwardernya pun miss.
untuk bikin ini pakai terms DDP gitu, Bu. Jadi Ya, ya, saya ya. kemarin saya takutnya mengecewakan buyer karena bayarnya akhirnya dihubungin oleh custom atau kurir di sana, lalu disuruh bayar pajak. Pajaknya itu sama dia, baru dirilis barangnya gitu. Iya, Sementara iya, saya iya. nggak bisa komplain ke kantor sini karena di sini lagi libur gitu, Bu. Jadi dia Mm-mm, mm-mm. bayarnya tuh report ke saya udah bayar ya teksnya karena mereka nggak mau rilis barangnya kalau saya belum bayar. Akhirnya saya bayar duluan ya kata dia gitu. Akhirnya Iya, saya nggak iya, iya. enak. Tapi saya udah jelasin sih soal saya udah komplain, udah segala macam gitu. Paling pertanyaan saya itu Bu, yang pertama forwarder itu sebetulnya fungsinya apa dan tanpa forwarder kita bisa nggak untuk melakukan ekspor gitu Bu. Terima Iya, kasih Bu. sama-sama. Oke, ya satu, sebenarnya kita nggak perlu forwarder. Apalagi itu kan pengirimannya kuantitinya masih kecil ya. Kita perlu forwarder atau kargo itu kalau kita kuantiti besar dan kita kirim pakai air shipment atau kontainer. Kontainer tuh nggak selalu harus full kontainer ya. Bisa jadi kita cuma 10 box aja bisa pakai LCL namanya. Loose LCL tuh saya lupa. Loose container LCL load atau apalah. Pokoknya LCL tuh parsial gitu, bukan satu kontainer tuh isinya barang kita, tapi satu kontainer tuh bisa jadi kayak ada kargo akan combine sehingga ongkosnya bisa kita cuma bayar sesuai jumlah box kita. Kalau masih pakai kurir, itu kita bisa langsung hubungi FedEx, DHL. Jadi, kalau kita bisa bikin, kita punya izin ekspor, bisa bikin dokumen sendiri, kita bikin dokumen. Kalau kita belum punya izin ekspor, DHL, FedEx, TNT, atau kurir, itu yang akan buat izin ekspornya. Mereka akan bikin dokumen ekspornya itu namanya saya lupa tapi pokoknya combine. Jadi semua barang yang kirim ke Saudi dari dari Mbak dari orang lain itu dikirim jadi satu gitu. Jadi itu biayanya ada biaya dokumen kalau nggak salah kalau FedEx tuh 200 apa 150 kalau DHL 300 kayak itu. Jadi beda-beda. Itu biaya dokumen aja. Dan sebenarnya di invoice memang betul ada centangannya. Pakai kurir itu ada centangannya apa namanya? Aku lupa. Ada centangannya eh, duty tax-nya dibayar siapa. Kalau di saya lebih suka kan kita belum tahu duty tax-nya berapa. Selalu malah saya menghindari untuk membayar duty tax customer. Karena duty tax itu kita baru tahu setelah barangnya landed di sana. Makanya pas dia barangnya nyampe, sampai dihubungi pas 17-an nggak ngangkat, ya dia nggak akan rilis. Tapi FedEx saya barusan punya kasus, ada shipment. Karena saya pelanggan lama DHL FedEx, jadi kita itu semua bayarnya itu set, set- bayarnya itu 1 bulan setelahnya atau gimana. Pokoknya bayarnya itu bulanan, pokoknya ditagihnya itu barangnya udah nyampe juga baru ditagih. Nah, jadi FedEx tuh sekarang punya rules. Saya ada shipment bulan Mei. Bayangin sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Shipment bulan Mei ini ternyata tamu saya ini nggak mau bayar duty tax-nya. Tapi barangnya dirilis. Jadi peraturan FedEx yang sekarang adalah kalau receiver kita kalau padahal kita udah centang nih. Nek sampean kan ya kita udah centang duty tax dibayar sama sama receiver. Kan itu udah clear ya. Duty tax bukan tanggung jawab kita. Tapi FedEx itu orangnya itu dihubungi nggak jawab apa gimana, barangnya dirilis dikasih ke customer, tapi duty tax-nya itu ditangguhkan dikasih ke kita. Nggak ada konfirmasi bulan Mei kan shipment-nya, sekarang udah bulan Agustus dia tuh baru nagih ke kita. Dia bilang Hmm. ini customer. Nah, itu kan kalau misalnya kita nggak terima tagihan kan otomatis kita nggak nagih dong ke customer. Kalau customer yang cuma baru 1 2 kali ordernya, duty tax tuh bisa tinggi loh. Jadi harus hati-hati. Kalau saran saya, jangan pernah mau, kalau shipping cost bisa ditanya. Shipping cost kita yang bayar, oke. Karena kita kan bisa tanya, kita mau kirim barang sama FedEx ya. Kalau saya langganan, saya diskonnya gede banget.
saya shipping cuma bayar 30% dari publish rate-nya. Pokoknya saya dapat the best-nya yang udah yang paling bottom price-nya dia dibanding semua orang itu pokoknya saya udah dapat. Jadi saya bisa kasih harga mereka bahkan kalau mereka sebenarnya punya akun tapi lebih murah dari saya. Jadi mereka pakai akun saya untuk kirimnya. Nah, saya udah bisa tagih langsung. Oh, ongkos kirimnya tak cek segini. Bahkan saya kalau saya pribadi saya naikin ongkos kirim. Kenapa? Timbangannya itu lo nggak sama. Nah, itu juga buat pengalaman teman-teman yang lain ya. Kita nimbang di kantor. Iya, iya, Kita Bu. punya timbangan. Ditimbang 100 kilo. Nyampe DHL kan mereka pick up. Kalau DHL FedEx tuh mereka ngambil. Mereka ngambil ke kantor kita. Nanti dibawa ke sana ditimbang lagi. Nah, masalahnya perhitungannya bukan hanya berat, tapi volume. Udah tahu kan ya, kalau tas apalagi kan. Jadi beratnya 10 kilo belum tentu dia cas 10 kilo. Bisa jadi 16 kilo. Karena boxnya gede, kena volume ya. Mungkin yang eksor-eksor ini penting juga ya. Makanya saya bilang, kalau pemula lebih baik saran saya pakai harga ex factory. Ya kan kita nggak tahu ongkos kirim, timbangan dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman kalau kata saya sekarang untung dibagi bilang aja itu susah. Kasih alasan aja kita kalau shipping boleh lah pakai kan gitu ya. Seperti itu aja jelasin seperti yang tadi saya kasih gitu. Nah kebetulan untungnya ini customer saya customer lama jadi dia bilang ini masa sih aku nggak bayar gini-gini. Oh coba. Nah akhirnya tuh dia buka semua. Inung saya minta shipping 2023, 24, 2025 itu semua yang pakai kurir-kurir tuh mana saya mau lihat gitu. Jadi kayak merembet kemana-mana gitu. Padahal cuman satu shipment yang value-nya nggak ini nggak tahu gimana kok FedEx bisa rilis. Ini saya lagi komplain sih. Kata mereka ada kebijakan baru bahwa mereka akan tetap kayak itu yang ditanggungkan ke pengirim gitu. Nah itu yang saya kesel nih. Saya lagi masih proses komplain sih sama FedEx. Saya belum cek sama kantor bagaimana endingnya ya seperti itu. Nah saran saya seperti itu. Ingat juga kalau ekspornya tas, selalu cek volume. Harus tahu gimana cara menghitung volume. Cek sama FedEx, cek sama DHL. Tinggalnya di mana? Di Bandung, Ibu. Oh, Bandung ada DHL FedEx. Bisa datang mereka akan dengan happy. Sekarang itu FedEx DHL tuh sangat 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 membantu kita. Price-nya sangat bagus. Saya dulu pertamanya dapat harga tinggi bilang, oh ya saya masih mau belajar, kasih dong kesempatan, kasih best rate-nya. Itu negosiasi bisa. Baik, Bu. Nah, kalau Berarti dari nggak tahu, sebetulnya bisa bandingin, boleh, nggak ya, apa-apa. Pakai MKL boleh. Kan membantu dia punya akun. Mungkin dia punya banyak customer, jadi rate-nya bisa lebih murah daripada ekspor sendiri. Cek aja, oh Pak, ya, saya mau kirim barang beratnya sekian, biayanya berapa. Kemudian cek langsung ke DHL FedEx, TNT. Kalau ada tiga kayaknya ya, FedEx, DHL, UPS. UPS tuh kayak TNT sekarang namanya apa, Bra. Pokoknya cek mereka berapa. Itu mereka dengan senang hati akan ngasih, datengin kantornya, apa kayak gitu itu. Kalau saya sih mereka yang malah datang, mereka nyari customer karena mereka punya marketing tim tuh pasti bakal seneng kalau ada orang yang ini gitu ya. Jadi bandingin aja. Jadi nggak harus pakai, bukan nggak usah pakai, tapi sebenarnya nggak perlu. Mbaknya juga bisa langsung sendiri, walaupun nggak punya izin ekspor, mereka yang akan urus dokumennya. Tapi kalau bisa punya izin ekspor sendiri jauh lebih bagus dan izin ekspor tuh gampang banget gitu. Nah, di kantor perdagangan prosesnya sangat 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 mudah ya. Saya sendiri kalau saya udah dari saya tuh ekspor udah 25 tahun, tapi saya baru punya izin ekspor itu 2019. Itu kebodohan saya gitu rugi besar bagi saya karena saya tidak pernah minta restitusi pajak. Padahal karena saya garment tuh kan bahan bakunya mahal ya. Jadi miliaran gitu PPN-nya itu gitu. Yang seharusnya dari dulu kalau saya minta udah puluhan miliar gitu. Udah kaya dari situ. Ya, jadi kalau nanti mulai ada rutin bolehlah urus tanya-tanya di kantor perdagangan sangat-sangat gampang. Dan sekarang kantor pemerintah sangat kayak support untuk ekspor ya. Izin-izinnya gampang sih kalau izin ekspor ya. Mungkin dari ya, saya cukup baik, Bu. itu. Terima kasih Mungkin banyak, Bu. sama-sama ada satu lagi pertanyaan boleh Pak Maliki. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir ya karena waktunya udah ini udah melebihi. Ya, Ya Bu, oke silakan Pak Bu, Maliki. izin satu pertanyaan Bu Inung ya. Boleh silakan. Untuk produk saya itu kan dari awal dibangun kan memang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas di Indonesia. Jadi untuk Mm-mm. pricingnya di Indonesia sendiri itu kalau boleh jujur harganya 3 kali lipat dari HPP dan itu Mm-mm. laku dijual. Retail Nah, atau wholesale? saya jual sendiri.
di toko Ya sendiri. retail kan, berarti itu Retail. retail, retail. Mm. Oke. Ya Nah, wajar sih retail segitu, mm. oh, ya cukup bagus. Nah, untuk Hmm. harga, kalau nanti saya mulai ngitung-ngitung untuk nemuin harga X Factory-nya itu, dan ketemunya harganya mungkin di bawah dari harga yang dijual di Indonesia, apakah harga yang sudah saya berlakukan di Indonesia itu bisa jadi nilai jual sendiri ke calon pembelinya nanti? Gitu, Bu. Ya, jadi gini. Oke, Bapak punya misalnya kita ngomong angka aja biar gampang ya. Ya, Misalnya kita ngomong harga bajunya Bapak kalau jual retail 1,5 juta gitu kan. ya. Ongkos produksi 500 HPP lah pokoknya bukan hanya ongkos produksi HPP dihitung 500.000. Terus Bapak jual 1,5 juta. Itu kan Bapak tadi produsen ke tadi di awal-awal kelas ya produsen ke customer langsung. Langsung. Ya. Ya, ini kan ke customer, berarti ini retail. Nah, harga retail kalau diekspor misalnya kalau untuk harga. Nah, kalau Bapak orang penjualan ke luar negeri itu semuanya masuk ekspor. Kalau 500.000 di lokal dijual di lokal 1,5 juta, ini di luar negeri misalnya ada customer dari Malaysia, dari Singapura harusnya harganya lebih dari 1,5 juta. Kalau langsung ke konsumen ya. Langsung ke konsumen. Oke. Ya, kalau langsung ke konsumen, kalau saya bilang bahkan 2 juta, 2,5 juta masih berani gitu. Tuh, kalau saya sih 3 juta juga berani kan tergantung maksudnya kita kan kita sendiri. Kalau saya nggak bisa bilang, oh ya harganya pasti masuk gini-gini. Tergantung kan Bapak yang punya produk, Bapak yang bisa menilai apakah produknya ini pantas nggak dijual harga segitu. Sama kayak saya, barangnya sama ya, tapi saya punya servis berbeda. Saya kalau ada customer dia bisa percaya sama sama saya. Kalau kirim uang pasti nggak mungkin saya curi. Saya juga jaga kualitas apa segala. Jadi saya confident aja harga jual saya dibandingkan kompetitor saya 20% lebih mahal. Tapi saya ordernya juga banyak tetap gitu. Jadi kan kita sendirian tentuin. Nah, tapi kalau Bapak jual, kalau anggap aja kalau di luar negeri Bapak hitung aja, cek tadi kan kayak saya kasih contoh tuh kayak meja gitu di luar negeri orang tuh jual 3 juta. Artinya kalau ada orang beli sama kita, konsumen kita dia akan jual 3 juta. Nah, kalau di produk saya itu benar sih. Kalau maksudnya harus Bapak jual itu cuman bisa seperempatnya. Jadi maksudnya harus dicek gitu. Kalau konsumen makanya yang pasti sih harusnya konsumen Indonesia kalau retail ya itu harusnya beli lebih mahal di luar negeri itu lebih mahal daripada konsumen Indonesia gitu. Jadi misalnya kalau dia jual retailnya kalau Bapak langsung ke konsumen tuh kalau 5 juta itu kalau saya punya produk saya jual kalau dia jualnya itu 10 10 berarti minimal tuh 4 kali sih. Jadi kalau saya jual Jadi kalau saya jual sama dia, eh, saya jual ke dia misalnya 1 juta, dia akan jual 4 juta ke konsumennya. Jadi misalnya Bapak jual ke retailer, nah dia akan nge-retail lagi. Nah itu dia, Bapak kasih harga itu maksimal cuma bisa 1 juta. Karena ada banyak biaya dan dia jual 4 juta. Kan kita jangan ngelihat dia jual, wah dia untungnya banyak dong. Jualnya 4 juta, sedangkan saya cuma jual 1 juta. Saya jual lokal 1,5 juta. Tapi kan dia ordernya nggak cuma satu. Nah, kan kita bisa makanya mainnya di M MU MU MOQ minimal order kuantitinya. Misalnya, oh boleh lah tak kasih harga Bapak sih ongkos produksi 500. Kita jual misalnya 800.000 atau 1 juta, tapi kuantitinya minimal 50 pieces misalnya kayak gitu. Nah, kan kalau high end kan memang kita nggak bisa expect banyak ya. Kalau saya baju saya bisa satu item aja bisa 2.000 sampai 3.000 kan ada yang 5.000 pieces per satu jenis aja. Celana aja 5.000 pieces kayak gitu ya. Itu karena kita bukan yang high end. Harga jual baju saya cuma yang harga 150.000, 100.000, 200.000 kayak gitu. Nah, jadi it's depend on kayak ininya ya. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, Makasih Bu Inul. ya sama-sama. Oke, mungkin untuk kelas kali ini sekian. Mohon untuk PR-nya nanti materi akan dibagikan sama dari ini adminnya. Nanti di bawah di halaman bawah ada tugasnya dan materi semua penjelasan ada di sana. Boleh dibaca-baca. Mungkin kalau tadi dengerin juga mungkin nggak semua masuk, tapi kalau dibaca saya rasa cukup sangat jelas materinya. Kalau nggak tahu istilah-istilahnya misalnya, oh ini apa, tinggal di Google itu semua ada di Google ya.
Kalau nggak nemu, nanti boleh tanya saya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi. Kalau yang fashion nanti sama saya, apa namanya konsultasi PR-nya, dan yang Kria akan sama Pak Jeff. Silahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Inung atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga materi kelas yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian di sini. Begitu. Baik, karena jamnya sudah jam makan siang ya, Ibu. Iya, Kita udah sudahi jadi habis. dulu kelas Terima ini. kasih. Terima kasih teman-teman. Iya, Untuk selanjutnya selamat nanti mungkin akan siang. diinfo di grup ya. Iya, Selamat nanti siang tolong teman-teman. materinya dibagi ya. Baik Ibu, terima Iya, kasih Ibu makasih. Inung. Iya, Ibu. Selamat iya, sore, selamat siang sore. teman-teman. Iya, Ya. siang.